Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang soleh dan solehah. Ketemu lagi dengan Ibu di Maima Channel. Kali ini Ibu akan membahas materi kelas 8 SMP, yaitu tentang garis singgung sebuah lingkaran. Materi yang pertama. Apa sih yang akan kamu pelajari? Harapannya kamu bisa tentang apa materi kita kali ini di video ini, yaitu yang pertama, memahami kedudukan garis singgung terhadap lingkaran, kemudian memahami cara melukis garis singgung lingkaran, menemukan konsep garis singgung satu lingkaran, dan menyelesaikan permasalahan pada garis singgung. Kita langsung masuk ke materi kita pertama, yaitu kedudukan garis terhadap sebuah lingkaran ya. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Ini terlihat ada sebuah lingkaran di mana ada satu garis warna merah. Di sini dikatakan garis menyinggung lingkaran. Bagaimana dengan gambar yang kedua ya? Di mana pada gambar yang kedua ada sebuah lingkaran dengan garis merah yang sempat memotong. Kalau memotong dia di 2 titik, kalau ini menyinggung di 1 titik. Dan gambar yang ketiga, garis dan lingkaran tidak saling bersinggungan maupun memotong, jadi tidak terjadi titik potong atau titik singgung, sehingga pada ketiga gambar di situ bisa dikatakan untuk garis yang memotong di 1 titik itu artinya menyinggung. Kalau yang memotong pasti dikatakan bisa memotong di 2 titik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu apa sih garis singgung lingkaran gitu ya. Ini kita lihat dulu gambarnya secara umum. Ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O, dan ini adalah garis diameter. Ibu buat garis lagi, garis diameter yang saling berpotongan tegak lurus. Kemudian ibu akan membuat garis lagi yang sejajar dengan diameter yang mendatar ya. Ibu buat lagi sehingga garis diameter ini bisa terletak di pada garis keliling lingkaran, hanya nyenggol sedikit ya. Dan ini kita lihat ini dikatakan menyinggung, kalau yang ini tadi memotong ya, menyinggung di titik A. Oke, ini ada garis yang lain lagi di bawah, ini juga garis menyinggung ya. Kita lihat ini dikatakan garis singgung lingkaran, di mana garis singgung lingkaran itu selalu berpotongan tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku terhadap diameter atau jari-jari. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang melukis garis singgung sebuah lingkaran. Sebelum kita menghitung panjang garis singgung dan sebagainya, kita akan lihat prakteknya dulu ya. Silahkan disimak untuk cara melukis garis singgung lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Berarti titiknya di lingkaran ya. Oke. Langkah awal, buatlah lingkaran. Nomor 1, buatlah lingkaran dengan pusat O dengan titik A pada lingkaran. O dengan titik A pada lingkaran. Kemudian yang kedua, buatlah jari-jari OA di garis, maksudnya pakai penggaris, dan perpanjanglah jari-jari OA. Ini sudah diperpanjang langsung ya. Lukislah busur lingkaran dengan pusat A menggunakan jangka. Berarti artinya titik A ini yang ditusuk menggunakan jarumnya, sehingga memotong OA dan memotong di perpanjangannya, dan diberi nama di sini adalah titik P, yang di sini adalah titik Q. Langkah kelima, lukislah busur lingkaran dengan pusat P dan Q. Jadi kalau kita bicara pusat P dan Q dengan jari-jari yang sama menggunakan jangka, artinya titik P ini nanti ditusuk, titik Q juga ditusuk. Pada saat titik P yang ditusuk, maka terlihat busurnya di sini, jari-jarinya bebas, tidak bisa kita tentukan ya, terserah, yang penting terletak di luar lingkarannya ini. Kemudian ini juga sama ya, ini dan ini sama gitu. Kemudian sekarang dari titik Q kita buat busur sehingga berpotongan dengan yang di atas. Sekarang kita buat yang di bawah sehingga berpotongan di bawah.
dan perpotongannya kita beri nama titik R dan titik S, sehingga titik R dan S disambungkan. Titik R dan S disambungkan itulah yang dikatakan sebagai garis singgung, di mana sebuah lingkaran jika ada titik pada lingkaran maka terjadi satu garis singgung, gitu ya. Oke, sekarang untuk yang kedua, melukis yang kedua yaitu melukis garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Oke, langkah pertama, lukislah lingkaran dengan titik pusat O dan tuliskan titik A di luar lingkaran. Kalau beda dengan tadi, A terletak pada garis lingkaran, kalau ini di luar lingkaran. Itu titik A-nya di luar lingkaran ini ya. Kemudian yang kedua, hubungkan titik O dan A. Hubungkan titik O dan A menggunakan penggaris tentunya. Kemudian yang ketiga, lukislah busur lingkaran menggunakan jangka dengan titik pusatnya adalah O dan A, di mana jari-jarinya harus sama. Oke, dari O dulu boleh, dari A dulu boleh ya. Kita buat busur lingkaran. Oke. Kalau ini dari O terlebih dahulu sehingga tergores di sebelah sini yang atas. Sekarang dengan jari-jari yang sama kita goreskan di bawah sini menjadi seperti ini. Sekarang kita buat yang dari pusatnya A, kita goreskan ke atas sehingga nanti berpotongan dengan dengan busur yang pertama tadi dibuat, kemudian yang atasnya juga sama. Nah, perpotongannya ini kita beri nama yaitu titik P dan titik Q. Titik P dan Q dihubungkan sehingga memotong garis OA di titik R. Nah, setelah itu R ini sebagai titik pusat dan silahkan lingkarkan dengan jari-jari sepanjang RA dan RO, sama ya jari-jarinya ya. Dilingkarkan seperti itu. Nah, lingkaran yang kamu buat ini nanti memotong di lingkaran O di dua titik. Kita beri nama yang ini adalah titik B, yang ini adalah titik C. Dan lanjutnya titik B ini hubungkan dengan titik A. Nah, seperti itu, yang satu C dengan A, sehingga garis AB dan garis AC adalah garis singgung lingkaran jika titiknya di luar lingkaran. Gitu ya cara lukisnya ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ilustrasinya yang tidak dengan melukis, ilustrasi biasa. Kita akan lihat lingkaran O, ya, kesimpulannya tadi ya. Jika ada garis singgung di mana titik singgungnya terletak pada lingkaran. Ini ya garisnya ya. Ini garis EA. Kemudian ada titik B di luar lingkaran. Berarti kalau dari titik B ini terbentuk dua garis singgung lingkaran. Yang ini garis BC, ini titik singgungnya. Yang satunya adalah garis BD dan D adalah titik singgungnya. Dan ternyata setelah kita tahu ini nanti OB dan OC digabungkan. OB dan OC digabungkan karena jari-jari dan garis singgung membentuk sudut siku-siku, sehingga segitiga OBC adalah segitiga siku-siku. Nah, ya, garis singgung yang mana tadi? Yang BC. Jadi nanti untuk mencari panjang garis singgung menggunakan apa kalau ini merupakan segitiga siku-siku kan gitu ya. Oke, kita tadi sudah membahas ini ya. Dan ternyata memang betul garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari ya di titik singgungnya. Oke, sekarang kita ambil persepsinya, persepsi materi yang mendasari garis singgung. Ternyata teorema Pythagoras, di mana materi sebelumnya kalian sudah pelajari tentang teorema Pythagoras, berlaku pada segitiga siku-siku, di mana ini ada sudut siku-siku yang sisi tegak dan sisi mendatar ini dikatakan sisi penyiku, ini adalah sisi hipotenusa, sehingga berlaku seperti ini ya, kuadrat sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya, atau kalau ditulis seperti ini ya.
Oke, kita langsung masuk ke materi, yaitu garis singgung sebuah lingkaran. Jadi tadi sudah tahu ya, untuk materi dasarnya adalah teorema Pythagoras atau membentuk segitiga siku-siku. Kita lihat untuk lingkaran di sini, lingkaran berwarna kuning, ada segitiga siku-siku, ini titik sudutnya siku-siku di sini ya. Di mana ini lingkaran O, A adalah titik di luar lingkaran, dan B ini adalah titik singgungnya, sehingga OB ini adalah jari-jari atau sisi penyiku, AB adalah garis singgungnya atau dalam segitiga siku-siku sebagai sisi penyiku, dan OA ini adalah merupakan jaraknya, jarak kedua titik, atau di dalam segitiga siku-siku disebut sisi hipotenusa. Oke, kita bisa gunakan nanti teorema Pythagoras ya. Oke, kita ambil pemisalan ya, dari sekarang kita ambil simbol saja, di mana garis singgung ini yang AB nanti simbolnya adalah S, garis singgung sebuah lingkaran. Kemudian jarak kedua titik ini, titik pusat dan titik di luar, namanya J. Kemudian jari-jari kita misalkan R ya. Sehingga dengan teorema Pythagoras untuk mencari panjang dari garis singgung, panjang jari-jari maupun mencari jarak dua titik pusat dengan teorema Pythagoras ya. Untuk yang pertama itu mencari panjang AB atau garis singgungnya. Seperti ini ya. Kita sudah tahu istilahnya, sehingga untuk mencari garis singgung kalian gunakan teorema Pythagoras dikurangi ya, jangan lupa ya. Tapi kalau untuk ini ya, untuk nyari garis singgung, kemudian yang ini adalah mencari AO atau jarak. Mencari jarak karena jarak merupakan sisi hipotenusa, sehingga harus ditambahkan gitu ya. Tapi jangan lupa ini pangkat 2-nya juga ya. Oke, sekarang kalau sudah tadi mencari garis singgung, mencari jarak, sekarang nyari jari-jarinya. Jari-jarinya belum ya. Bagaimana cara nyari jari-jarinya? Harus dikurang, beda dengan nyari jarak. Oke, seperti ini dengan teorema Pythagoras. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3, pilih salah satu sesuai dengan soal, tidak terus tiga-tiganya kamu gunakan dalam sebuah soal. Oke, langsung kita contoh saja. Yang pertama, pada titik P di luar lingkaran yang berpusat di O, dibuat garis singgung PA. Nah, nih maksudnya gambarnya seperti ini. Jika nih titik-titiknya dulu. Oke. Jika panjang AP adalah 8 dan jari-jarinya 6, berarti AP adalah garis singgung, jari-jarinya 6, maka panjang OP ini adalah simbolnya J. Kita tulis untuk D1-nya terlebih dahulu. Oke, pada gambar dilihat di mana AP itu adalah S sama dengan 8, AO adalah R sama dengan 6, PO adalah J, itu yang ditanyakan ya. D2-nya yang ditanyakan. Nah, sekarang kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana untuk mencari PO atau mencari J kita menggunakan sisi hipotenusa. Jadi ditambah ya. Pakai ditambah. Nah, seperti itu. Masukkan angka-angkanya untuk mencari nilai J, masukkan sehingga ini menjadi 64 ya. Yang satunya 36 dijumlahkan, jangan lupa menjadi 100 sehingga J didapat dari akar 100. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh 2. Ini ada gambar. Nah, ini layang-layang anak-anak ya. Jadi dua segitiga digabungkan menjadi layang-layang PAOB atau AOBB gitu ya. Dimana ini jari-jarinya adalah 5, ini PO13, ini adalah jarak ya, ini adalah sisi hipotenusa. Maaf, ini adalah jari-jari adalah SP. Pertanyaannya adalah berapakah luas layang-layang ini dan panjang tali busur AB ini yang putus-putus ya, berapa sih panjangnya? Oke, kita tulis D1 dalam segitiga BOP yang ini, BOP itu siku-siku di P, kalau segitiga AOP siku-siku di A, seperti itu ya. Sehingga BO sama dengan AO atau R itu sama dengan 5, sama ini juga 5.
Kemudian PO sama dengan 13 atau jaraknya 13. Nah, ini PA atau PB sama dikatakan sebagai garis singgung atau S. Pertanyaannya, luas PAOB sama panjang AB. AB itu adalah tali busur dari lingkaran atau kalau dalam layang-layang adalah diagonal ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu luas PAOB. Kita akan mencari S-nya dulu. S ini adalah tinggi segitiga. Perlu kami ingat ya, tinggi segitiga. Karena dia bukan sisi hipotenusa. Sehingga untuk mencari S harusnya dikurangi. Jangan kebalik ya. Oke, dihitung 13 kuadrat, 5 kuadrat dikurangkan. Habis itu ini dikurangkan. Habis itu untuk mencari S-nya berarti diakar seperti ini ya. Kita belum selesai nih, karena kita kan tujuannya nyari luas PAOB. Ya, untuk mencari luas PAOB, tentu kamu lihat PAOB merupakan dua segitiga siku-siku yang sama atau yang kongruen. Sehingga ya, kita harus cari ukuran masing-masing segitiga BOP salah satu saja. Itu yang dikatakan tinggi adalah yang ini, yang garis singgung ya. Dan 5 ini sebagai alas, sehingga untuk mencari luas PAOB adalah 2 kali luas segitiga. Dimasukkan rumusnya di mana ini S kali R ya, saya sesuaikan dengan ini simbol yang ada di garis singgung ya. Ini dicoret, duanya ini dicoret. Kenapa kok bisa menjadi S kali R? Duanya dicoret menjadi 1. Sehingga S-nya masukkan 12 kali 5 60, jadi luasnya adalah 60. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu panjang AB atau tali busurnya. Kita tahu PAOB adalah layang-layang di mana untuk PO merupakan J atau diagonal 1 panjangnya 13. Kemudian AB diagonal 2 panjangnya belum diketahui atau disuruh mencari. Dan luas layang-layangnya adalah 60. Oke, sekarang kita nyari diagonal pada layang-layang. Ini rumusnya ya. Masukkan bilangan-bilangannya, kemudian karena 13 ini bilangan ganjil berarti nggak bisa dicoret, lebih susah. Yang lebih mudah adalah 2 kalikan dengan 60. Nah, seperti itu. Sehingga seperti ini nilai AB didapat dari 120 bagi 13 sama dengan 9,23. Oke, kalimat jadinya ini ya. Oke, kiranya cukup sekian untuk materi video pertama ini. Terima kasih sudah melihat video Ibu ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-temanmu. Silahkan komen juga. Jangan lupa subscribe ya, like-nya. Terima kasih. Sampai ketemu untuk video yang kedua yaitu tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.